Shalom, damai di hati. Kita semua bersyukur kepada Tuhan ketika kita boleh diperjumpakan lagi di Renungan Harian Keluarga untuk edisi Jumat 9 Mei 2025 dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman, sebelum itu marilah kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami menikmati hidup. Tapi juga kami terus merasakan bagaimana berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami menikmati umur panjang, sehat dan kuat. Maka terima kasih Bapa untuk semuanya. Saat ini lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu bagi kehidupan masing-masing kami. Maka terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13 ditulis seperti ini. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Demikian bacaan Alkitab. Tema renungan untuk hari ini adalah Yesus memberi makan murid-muridnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, jumlah ikan yang didapat oleh Simon Petrus dan teman-temannya menurut catatan dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 11, ikan-ikannya besar sebanyak 153 ekor. Ikan sebanyak itu mungkin belum pernah diperoleh Petrus dan teman-temannya sebelumnya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Jala atau pukat tidak koyak dengan ikan yang begitu banyak menggambarkan kuasa dan pemeliharaan Yesus Kristus atas pekerjaan para murid. Yesus Kristus berkarya, Ia juga menopang dan menjaga hasilnya. Selanjutnya Yesus Kristus berkata, "Marilah dan sarapanlah." Perkataan ini tentu membuat hati para muridnya tersentuh bahwa Ia mengundang, mempersiapkan dan memberi mereka makan. Para murid kembali diingatkan tentang kasih perjalanan bersama dengan Kristus sebelumnya. Dan ini mau menunjukkan bagaimana Yesus Kristus menjadi Tuhan mereka yang begitu memperhatikan kehidupan dari para murid, sebab Ia sangat mengasihi mereka. Para murid sekarang berada dalam keadaan senang dan gembira karena Sang Guru Agung sekarang ada di tengah-tengah mereka. Ia mengundang mereka untuk makan makanan yang sudah Ia persiapkan. Tidak ada pertanyaan lagi tentang siapa Dia yang ada di depan mereka, sebab mereka sudah mengetahui bahwa Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan di ayat terakhir bacaan Alkitab kita hari ini disebutkan bahwa Yesus Kristus mengambil roti dan ikan lalu memberikannya kepada para murid. Ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupan dan pemelihara umatnya. Ia juga mengundang para murid untuk hidup dalam persekutuan dengannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Yesus Kristus bukan hanya memperhatikan dan memberi makan para muridnya saja, tetapi sampai saat ini Ia juga memperhatikan dan memberi kita semua makan dari hasil jerih payah atau usaha yang kita kerjakan. Seperti kata pemazmur, "Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu." Oleh karena itu, sebagai keluarga Kristen, bekerjalah sesuai dengan talenta dan bakat yang Tuhan Allah anugerahkan dengan sebaik mungkin. Jangan cepat berputus asa bila menemui kegagalan. Bangkit dan teruslah berusaha.
maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan Allah terus mengalir dalam hidup ini. Tuhan Allah bukan hanya memberi umur panjang, tetapi Ia juga memberkati kita sehingga tidak kelaparan. Seperti kata pemazmur, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Maka Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu ketika kami boleh mendengarkan lagi firman yang boleh menguatkan kami dan memberi kami semangat dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Kami kembali belajar dari kisah Yesus dan para murid, bahwa Yesus begitu mengasihi mereka dan memperhatikan mereka sampai pada kebutuhan-kebutuhan jasmani, makan minum mereka. Karena itu bawalah kami juga untuk percaya bahwa karya kasih Kristus tidak berhenti, tapi juga terus kami alami dalam kehidupan kami semua sampai hari ini. Bahwa Tuhan yang sama juga memperhatikan setiap kebutuhan-kebutuhan kami dan menyediakan segala berkat-berkat bagi kami. Karena itu biarlah berkat tersebut akan dapat kami raih dan kami nikmati dalam setiap perjuangan-perjuangan hidup kami dimanapun kami ada. Ketika kami berjuang, bekerja, berusaha, kiranya Tuhan buka-buka jalan supaya mengalir berkat-berkat-Mu bagi hidup kami. Sambil bermohon, sehat-sehatkan kami, kuat-kuatkan kami dalam menjalani hidup ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan senantiasa sertai berkati. Segala yang boleh kami nikmati daripada-Mu, kami mengucap syukur atasnya. Sambil bermohon, ketika Tuhan mendapati kami ada di tengah berbagai gumul, maka ulurkanlah tangan kasih-Mu untuk menolong kami. Maka terpujilah Engkau Tuhan, seantero hidup kami bawa dalam kasih kemurahan-Mu dan dalam tuntunan-Mu saja. Maka terpujilah Engkau, ini kami yang berdoa. Demi Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, pemilik kehidupan kami. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan lupa terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, bagikan video ini. Yang ingin memberi persembahan silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.